Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Percaya sinar kemuliaan Tuhan Yesus melingkupi kehidupan kami, melindungi kami Tuhan dari hari-hari yang jahat, dari tipuan si iblis, sehingga setiap kami terlindungi Tuhan, terjagai Tuhan, bukan hanya kekuatan kami, tapi Tuhan Roh-Mu ada di dalam hati kami Tuhan, memimpin kehidupan kami ke dalam segala kebenaran.
dimensi yang baru akan Kau anugerahkan bagi kami semua yang hadir di sini. Kau akan membawa kami pada tingkatan yang lebih lagi. Gereja ini akan Kau posisikan untuk berbicara pada kota ini, pada kota-kota di sekitarnya, bahkan pada daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Gereja ini akan membawa namamu, membawa firman-Mu, membawa suara-Mu demi nama Yesus. Gereja ini akan memberkati banyak orang, banyak tempat, banyak teritori demi nama Yesus. Sebabnya perlengkapi kami hari ini, beri firman-Mu hari ini, penuhi kami dengan roh-Mu hari ini, roh wahyu, roh hikmat bekerja demi nama Yesus. Pewahyuan bekerja demi nama Yesus. Haleluya. Biarkan dinamika roh dalam batin kami terus mengalir, dinamika ibadah di dalam ini terus mengalir, dan bahwa kami mengalir terus bersama dengan roh. Ada kehidupan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kebebasan, ada kebebasan. Ada roh musik, ada kebebasan, ada kemerdekaan demi nama Yesus. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini jadikan kami siap Tuhan. Sungguh kami siap. Amin. Mari kita angkat tangan kita ke sorga. Haleluya. Kami memandang wajah, kami mengagumi keindahan, kami menghormati kehadiran. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Yesus Kristus Raja kami, terpujilah nama-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu. Forever and ever and ever. Forever and ever. Oh, glory, glory, glory. Biarkan surga terbuka di bulan ini ke Allah, sehingga setiap mata melihat, setiap telinga terbuka, setiap hati memahami. Biarlah tahta-Mu juga dibangun di luar ini, sehingga setiap kami yang berlari ke sana mencari jumpa-Mu, kami akan sembuh. Bangkitkan rasa lapar dan haus kami akan firman-Mu demi nama Yesus. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kita percaya, kita diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Amin, amin. Saya akan lanjutkan. Saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan tadi malam seperti Pak Gembala di rumah kita ini menyampaikan bahwa materi yang memang cukup banyak, tapi saya tahu bahwa ada kemampuan dari roh di ruangan ini membawa kita masuk dalam aliran wahyu yang cepat. Karena mobil yang cepat itu mahal. Mobil yang lambat pasti murah. Kalau kita mau mahal di tengah dunia ini, kita harus cepat. Dan cepat nggak akan ada yang tidur. Ada yang tidur ketika kita lihat pesawat mau take off. Nggak ada yang tidur, cuma pegang kuat, bukan? Karena kecepatannya hampir 600 km per jam. Very fast, boom, seperti itu. Saya kemari naik mobil anak rohani saya di sini. Ya, mobil baru. Saya tahu cc-nya 2800. Saya bilang, jangan kencang-kencang ya. Jantung saya sudah tidak tahan. Maklum udah tua. Walaupun begitu masih kencang juga. Mengapa? Mobilnya mahal. Gak cocok lambat. Jadi kalau kita mau mahal, mau hebat, mau diikuti banyak orang, pastikan kita mutakhir. Kita cepat.
Amin. Yang cepat itu mahal. Oke, orang akan coba cari kuota internet yang cepat, speednya, bayar lambat. Yang cepat itu ini. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya tambahin terus. Nanti boleh diulang. Tadi malam di sini ada ekualisasi kan, penyamarataan pewahyuan. Itu penting. Kenapa? Karena tanpa itu tidak ada satu iman. Kalau beda pengertian, tidak ada satu iman. Efesus 4 berkata kita harus satu iman. Kalau satu iman harus satu pengertian. Itu sebabnya kita perlu saling membandingkan catatan. Karena beda pengertianmu, bagaimana jadi satu iman. Jadi penting ekualisasi. Bahasa Inggrisnya itu Bapak Ibu ekualisasi, penyamarataan pewahyuan. Makanya kalau kita ibadah di Medan, biasa itu kita buat setelah saya menyampaikan firman, itu ada ekualisasi di live Facebook juga saya ada online. Biasa kita ada ekualisasi begitu. Saya ditayangkan di Facebook. Di situ kita ekualisasi, kita saling share, menyampaikan apa yang kita terima dari Tuhan di situ, sehingga semua orang mulai menerima kebenaran terus mengalir tidak saja dari saya tapi dari setiap orang yang berbicara di situ. Sehingga kita mulai mengalami yang namanya penyamarataan pewahyuan. Kalau kita sama pewahyuannya, sama pengertiannya, sama buahnya. Jadi apa yang terjadi di sini akan terjadi di Riau, Kandis ya, Bapak Ibu, di Kandis, di Padang Harapan, dan di tempat-tempat lain. Mengapa? Karena kalau benihnya sama, buahnya sama. Jadi kalau iman kita sama, buahnya sama. Maka penting sekali kita tidak berbahaya sekali kalau kita mentranslate firman itu menurut pengertian kita sendiri, itu berbahaya. Karena kebenaran itu benar kalau minimal dua saksi. Jadi kalau hanya satu orang saksi bahwa itu hanya kita tahu, itu bisa danger, berbahaya. Makanya kita perlu 1-2 orang, dan Yesus juga berkata di mana 2-3 orang berkumpul, aku di situ. Karena itu bicara saksi. Maksud saya Bapak Ibu. Jadi waktu kita 1 dengan 2 dengan 3 berkumpul bersama, lalu kita share apa yang kita terima dari Tuhan, terjadilah penyamarataan wahyu. Roh dalammu akan bekerja juga dalam dirimu, sehingga kita di-upgrade namanya. Update lalu upgrade. Update itu kita dapat informasi yang baru. Karena kita mendapat informasi yang baru, hidup rohani kita dinaikkan. Karena tanpa ada pewahyuan yang baru, tidak ada kehidupan yang dinaikkan. Update itu informasi yang baru, upgrade itu hidup yang baru, naik. Makanya kalau pewahyuan kita itu saja setiap hari, kita nggak bertumbuh Bapak. Kita perlu mengalami aliran wahyu everyday. Setiap saya devotion, setiap saya berdoa, merenungkan firman, tiap pagi roh berbicara di batinku. Besok roh berbicara di batinku. Selama roh berbicara di batinku, aku bertumbuh. Tapi kalau kita tidak mendengar suara roh, kita tidak mendengar firman itu hidup di batin kita sudah berhenti, itu sudah mulai stagnan ya. Dan kalau kita stagnan, semua di sekitar kita akan stagnan, berhenti. Makanya saya sebut penting sekali untuk kita hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh ada dinamika, ada dinamo, ada juga dinamik. Dinamo itu sumber energi. Makanya orang yang hidup dalam roh itu tidak pernah dia tawar hati, merosot, lelah, letih, tidak pernah. Rohnya akan selalu menyala-nyala terus. Karena itu tidak datang dari kekuatannya, itu datang dari dinamo oleh roh itu sendiri, roh kudus itu. Dan begitulah jemaat mula-mula hidup. Begitulah gereja mula-mula hidup. Dan begitulah kita juga akan hidup. Ada amin. Jadi penting sekali untuk ekualisasi, penting sekali kita untuk selalu baru, karena kita akan bergerak terus. Rantau akan kita impact. Rantau akan kita warnai, kita transformasi. Mulai dari gereja, mulai dari hidup kita. Ada amin. Jadi walaupun nanti saya tambah yang baru, saya berharap jangan bingung, ambil saudara kita yang lain dan kita share kembali. Ada amin. Mungkin bisa Pak Gembala di sini bisa memfasilitasinya. Baik, siap ya? Ya dikencangkan ikat pinggangnya.
Nah, kita naik pesawat, saudara, ya. Gitu cepat. Oke, baik. Saya menyebutkan di tadi malam bagaimana kita supaya mengalami yang disebut roh Allah diam, tetapi dia bekerja aktif di dalam kita. Dan saya sebut di situ bahwa yang pertama yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus yang di dalam kita itu bekerja aktif adalah bagaimana kita harus mendengar firman dengan tepat. Mendengarkan firman. Firman itu membuat roh bekerja. Firman itu membuat roh aktif, dominan di dalam hati kita. Tanpa firman, dia tidak bekerja. Saudara masih mengingat itu, bukan? Di Kejadian 1 saya beritahu prinsipnya. Mari kita lihat kembali Kejadian 1. Di situ saya beritahu prinsipnya, saudara, bahwa memang betul roh Allah melayang-layang, tapi tidak ada yang terjadi. Berapa lama kita tidak tahu, karena benda-benda penerang matahari belum ada diciptakan waktu itu, sehingga kita tidak bisa mengukur waktunya. Tapi tidak ada yang terjadi di situ. Bumi tetap tidak berbentuk, tetap ada kegelapan, bukankah begitu? Coba kita lihat Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berapa lama dia melayang-layang? Kita tidak tahu. Tapi sekalipun dia melayang-layang, bumi tetap belum berbentuk. Coba lihat di situ, tetap tidak ada bentuknya bumi. Tetap tidak ada isinya karena kosong. Tetap gelap, tidak ada terang. Mengapa? Firman belum dinyatakan. Tapi Bapak Ibu lihat di ayat yang ketiga di sini, berfirmanlah Allah, sesuatu terjadi. Disebut di sini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Apa ini maksudnya? Semula gelap, tapi sekarang ada terang. Mengapa ada terang sebelumnya gelap? Karena ada firman. Jadi waktu roh Allah yang ada di dalam kita itu diam, dia menunggu firman. Pada saat firman itu ada di hati kita, karena kita terima, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan dapat terjadi, pemulihan dapat terjadi, kebebasan dapat terjadi, kehidupan yang dinaikkan dapat terjadi, perubahan pikiran dapat terjadi. Mengapa? Karena firman akan menjadikan sesuatu. Nah, lihat di situ. Dikatakan dia yang kedua, bumi belum berbentuk. Apa yang terjadi ketika firman datang? Dia mulai berbentuk. Dari mana saya tahu? Ada darat, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan, ada lembah dan gunung. Bumi mulai berbentuk. Kemudian disebut tadi di situ kosong. Sekarang ketika firman datang, sudah mulai ada tumbuh-tumbuhan, sudah mulai ada ikan di laut, sudah mulai ada gunung di udara. Karena firman akan menjadikan segala sesuatu. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika firman di dalam hati kita, lalu kita mendengar firman duduk di situ dengan sikap yang benar, mata yang dikuduskan, telinga yang dikuduskan, sehingga hati kita baik. Sakitmu pun bisa sembuh seketika. Itulah kedahsyatan ketika roh Allah yang diam di dalam dirimu dan kita menyambut firman itu dengan benar. Maka roh Allah akan melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu, ada satu yang mau saya sampaikan di sini. Ayat yang ketiga, siap? Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Allah melihat keempat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari pertama, hari kedua, bumi mulai berbentuk, bumi mulai diisi. Berfirman lagi Allah di ayat yang ke-9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Katakan, semuanya itu baik. Sekali lagi, semuanya itu baik. Hari pertama ketika kita menjalani kehidupan dengan firman yang datang kepada kita, membuat hari kita akan baik.
Hari kedua dalam hidup kita akan baik. Hari ketiga dalam hidup kita akan baik. Selama hidup kita terus menerus didalami firman, maka semua akan baik. Bagaimana disebut baik bumi kosong? Bagaimana disebut baik bumi dalam keadaan gelap? Bagaimana disebut baik bumi dalam keadaan belum berbentuk? Karena hidup kita juga bisa begitu. Belum berbentuk, keluarga kita belum berbentuk, masa depan kita belum berbentuk, cara berpikir kita belum berbentuk, sikap kita belum berbentuk. Biarkan firman datang membentuk. Kadang juga hidup kita kosong, gak ada tujuan, hampa, suka stres, suka depresi, suka frustasi. Tapi ketika firman datang, pengharapan datang. Ada amin. Hidup kita mulai diisi, perbendaharaan kita mulai diisi. Mungkin ada hidup kita juga gelap. Kita tidak tahu kemana kita pergi. Pikiran kita blank, gak bisa melihat ke depan. Tapi kalau firman datang, terang akan ada. Apa yang terjadi kalau hari demi hari firman itu datang? Hidup kita akan baik. Terus menerus akan baik. Dan kalau baik tambah baik tambah baik, hari yang ke-6 sungguh amat baik. Baik tambah baik terus menerus baik, maka dia menjadi sungguh amat baik. Hanya firman yang membuat itu terjadi. Makanya saya berdoa tadi malam, Tuhan kuduskan telinga, kuduskan mata kami, supaya pandang hati kami baik. Karena masalah mereka tidak berbuat 100 kali, 60 kali, 30 kali, karena telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, sehingga hatinya menambah. Jadi jalan ke hati kita Bapak Ibu, telinga dan mata. Kalau telinga kita 10% untuk firman-Nya, bagaimana benih itu ditaruh tanah yang baik? Kalau mata kita mata keranjang, sorry ya, ini korban yang terlalu cepat, ya gitu. Kalau mata kita tidak fokus, bagaimana firman itu datang di tanah yang baik? Tidak bisa. Jadi mudah untuk mengubah hati. Berilah telinga, berilah mata. Ada kalau lembutkanlah hatiku ya Tuhan, beri telingamu. Jangan berdoa Tuhan lembutkan hatiku, telinganya ditarik kemana? Ada doa-doa kita klise. Lembutkan hati yang keras, lembutkan hati yang keras, mungkin seperti itu. Tapi telinga kita ke sana, mata kita ke sana, nggak bisa. Tapi kalau telingamu dikuduskan, mata kita dikuduskan, hati kita siap. Karena Yesus berkata, yang bertelinga hendaklah mendengar. Nanti saya bagikan nanti aplikasinya di kitab Injil tentang perempuan pendarahan. Bagaimana hanya dia yang menjamah Yesus sembuh, pada banyak orang yang menjamah Yesus tidak sembuh. Itu sama seperti orang banyak mendengarkan firman, tapi tidak mengalami mujizat. Karena mereka salah mendengar. Ada amin? Kalau kita baca nanti Kejadian 1 terus menerus ayat demi ayat, kita akan mulai melihat baik. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Tapi firman itu terus datang, firman itu terus datang. Maka Allah mengakhirinya, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Kalau kita hidup pada dimensi pola ini, hari-hari kita akan baik, Bapak. Keluarga kita akan makin terang, bisnis kita akan makin berkembang. Semua yang kita kerjakan akan berbuah. Mengapa? Karena firman itu membuat semuanya baik. Orang berkata ketika mereka melihat Yesus sekian lama, dia membuat segala-galanya baik. Mereka mengakui pelayanan Yesus karena mereka berkata segala sesuatu dibuatnya baik. Karena Yesus itu manifesto dari firman itu. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman yang menjadi manusia dinyatakan, semua akan menjadi baik. Hidup kita akan baik, keluarga kita akan baik, anak-anak kita akan baik, bisnis kita akan baik, hari-hari kita akan baik. Dan kalau ini terus, dia akan sungguh amat. Dan saya berkata kepada kita tadi malam mengenai Matius pasal 13, bagaimana benih itu ditabur dan dia supaya berbuah tergantung kepada mata dan telinga. Ada amin? Tergantung dengan mata dan telinga. Makanya begini Bapak Ibu, kalau di Medan ada kita buat, saya tahu daging kita kadang lemah.
Kadang kita lelah dan mengantuk. Tapi kita tidak boleh mengalah dengan tubuh kita. Mengapa? Karena roh kita akan menurun. Roh kita akan menurun. Nah, kalau roh kita menurun menjadi bergeser ke arah daging kita yang lemah pada saat itu, kita nggak menangkap 100%. Lalu kita tidak on fire, belum tentu kita on fire. Masalahnya kita sedang kelelahan. Minumlah sesuatu yang disebut suplemen boleh, minuman-minuman yang menyegarkan. Karena pada saat tubuh kita mulai segar, roh kita akan buruk lagi. Bisa paham maksud saya? Roh kita akan menurun lagi. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita beri telinga, kita beri mata, maka hati kita juga akan kita beri. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa mengerti? Jadi apa action kita di dalam daging tubuh lahiriah kita ini, itu menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita harus beri telinga, kita beri mata, bagaimana itu supaya segar, ayo minum suplemen. Minuman yang menyegarkan. Mengapa? Karena firman yang disampaikan harus ditabur di hati. Gak banyak orang belajar di sini. Mereka berpikir itu normal. Akibatnya kita yang rugi. Karena kita gak menerima firman di dalam hati. Mengapa kita letih lesu? Oh, ini gak boleh. Kenapa? Bagaimanapun Bapak Ibu, kalau tubuh kita sedang sakit, itu roh kita ini tidak maksimal itu. Bisakah orang bahasa roh berapi-api diinfus? Kan gak bisa kan? Sekalipun dia rasul bangsa-bangsa, cek saja. Diinfus, lalu ada oksigen. Misalnya dia berdoa berapi-api seperti dia melayani KKN. Nah, kenapa rohnya nurut? Karena manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Mereka satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau tubuh kita sakit, terpengaruh jiwa kita, terpengaruh roh kita. Karena manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi mereka akan saling mempengaruhi. Kalau pikiran kita kacau, roh kita juga bisa terpengaruh. Begitulah kita harus menghandle tubuh kita ini, karena ini hanya tubuh lahiriah yang bisa kita handle. Pada saat dia prima, segar, bugar, roh kita ngikut itu. Makanya kadang kita berpikir seperti ini, kenapa aku bangun pagi, rohku nggak menyala-nyala ya? Coba cek tubuhmu, mungkin nggak sehat. Nggak ada dosa di situ. Ya coba minum dulu apa yang membuat kopi tanpa gula. Coba cek. Kopi itu ada kafeinnya. Kafein itu membuat hormon mood. Tahu mood? Nah, ini lagi kan menjajari seperti ini. Di kafein di kopi itu ada namanya membuat mood. MOOD, mood kita gitu. Jadi perasaan kita itu seperti segar gitu. Tapi tanpa gula ya. Kalau kopi tanpa gula itu jadi asam. Gak enak di lambung. Tapi kalau kopi pahit itu bagus untuk lambung. Nah coba cek, begitu bangun tidur, coba minum kopi yang seperti itu, tiba-tiba kita seperti segar itu. Nah, bisa kan berdoa? Jadi gak ada dosa, mungkin tubuh kita lagi sedang kurang sehat. Apalagi seperti kita yang sudah mulai agak tua dan kubangan gitu ya. Respon dulu yang baik. Katakan amin. Jadi kita akan berpikir begini, apa hubungannya roh dengan telinga? Banyak. Iya, betul. Apa hubungannya roh mata dengan roh? Banyak. Jadi kalau telinga kita terbuka 100%, mata kita terbuka 100%, hati kita pun terbuka. Hendaklah yang bertelinga mendengar kata Tuhan. Jangan seperti orang Israel, mereka punya mata, punya telinga, tapi tidak mendengar, tidak mendengar, melihat tapi tidak menanggap, karena hatinya menebal. Ada amin? Jadi penting. Jadi apa yang pertama supaya Roh Kudus bergerak dalam diri kita? Firman itu harus datang, maka terjadilah sesuatu. Saya mau tambahin, mari kita buka Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ini masih di poin 1. Ketika firman itu datang, segala sesuatu berubah. Segala sesuatu makin baik. Mujizat datang dan seterusnya. Karena apa? Karena roh Allah sudah diam di dalam kita. Bukankah begitu tadi malam? Apa yang hidup dalam roh? Keadaan di mana roh Allah diam di dalam diri kita, bekerja aktif,
dominan, menguasai semua aspek hidup kita. Jadi kita hanya membuat bagaimana roh itu bekerja, maka kita akan masuk ke dimensi roh. Jadi bukan bernyanyi membuat kita masuk dalam dimensi roh. Roh itu harus aktif. Karena Roh Kuduslah yang membawa kita ke alam roh. Kita nggak bisa Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang membawa kita terhubung ke dimensi roh, bukan kita. Jadi kalau Roh Kudus itu tidak bekerja aktif, kita akan lahiriah, melayani lahiriah, bekerja lahiriah, semua lahiriah. Tapi kalau Roh Kudus aktif, dia akan membawa kita masuk beroperasi dalam dimensi roh. Nah, penting untuk mengaktifkan roh ini. Itulah sebabnya kita mendengarkan firman. Bisa paham maksud saya? Jadi keadaan ini membuat kita masuk ke dalam alam roh. Itu yang disebut hidup dalam roh. Bisa paham maksud saya? Nah, yuk kita lihat dulu Markus pasal yang kelima, ayat 26 sampai lihat kedahsyatan pada saat kita mendengarkan firman dengan tepat. Lihat ya, Markus pasal 5. Beri respon, katakan amin. Oke. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Keadaan perempuan ini makin buruk apapun yang diusahakan. Gak peduli uangnya banyak, gak peduli pintarnya dokter itu, tapi keadaannya membuat dia makin buruk. Siapakah yang bisa membalikkan keadaan kecuali firman? Karena kekuatan manusia membuat keadaannya memburuk. Berulang-ulang dia pergi bergantung pada kekuatan manusia, justru keadaannya merokok. Oh gak apa-apa, aku punya uang banyak, tes gak sembuh-sembuh. Tanah habis dijual, rumah habis dijual, tinggal dirinya mau dijual, dia gak mau. Mobil Fortune dijual. Bisa mengerti maksud saya? Coba lihat keadaan perempuan ini makin buruk, makin merosot. Tapi kita sudah tahu ketika firman datang semua baik. Apa yang terjadi berikutnya? Mari kita lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itulah sebabnya ini disebut mendengarkan firman. Keadaan yang sedemikian itu membuat dia kehilangan segalanya, tapi ada harapan baru muncul ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Bukankah ini firman? Nah, lihat lagi coba. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Banyak berita berarti banyak firman. Terus menerus dia mendengarkan itu. Firman datang kepadanya. Firman datang kepadanya. Katakan firman datang padaku. Besok firman datang padamu. Besoknya lagi firman datang padamu. Pagi firman datang padamu. Malam firman datang padamu. Terus menerus firman datang padamu. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Dia bertindak. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Coba, Bapak Ibu coba. Dari mana dia punya ide itu? Yang dia tahu selama hidupnya, kalau orang sakit ke dokter, bukan jamal baju orang. Gak ada pernah dalam sejarah manusia kalau kita sakit jamal jubah orang. Tapi lihat firman ini bisa. Yang saya tahu kita pergi ke dokter, Haleluya. kita pergi ke tabib. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Makanya kadang-kadang jalan Tuhan bukan jalan dunia. Jalanku bukan jalan, rancanganku bukan rancangan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah perbedaan jalanku dan jalan. Coba lihat bagaimana, kenapa perempuan ini punya ide itu? Karena firman yang dia dengar. Lanjut lagi, siap kan?
Ya lagi ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau bertanya pada kita di sini, mana duluan? Dia bertindak melangkah menjamah atau sebab katanya? Coba baca. Mana duluan? Dia berpikir berkata-kata seperti tadi atau bertindak dulu? Oke, baik, kita menangkap pesan. Kalau kita lihat dengan cermat, sebelum dia bertindak, dia sudah melihat itu di pikirannya. Iya. Itu nggak bisa terima. Iya. Haleluya. Karena waktu dia lihat itu di pikirannya, Yes. dia berkata, Yes. oh, asal ku jamah jubah. Amin. Inilah yang disebut dengan penglihatan oleh firman. Dan kalau udah penglihatan, kita pekerjaan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia, dan mereka akan mendapat penglihatan. Jadi Roh menunggu firman. Roh menunggu firman. Dan ketika firman itu datang, Roh bekerja, memberikan dia penglihatan. Yes. Di pikirannya dia melihat, aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Lalu dia melangkah kemudian. Makanya definisi iman nanti kita buat poin-poinnya. Karena inilah iman yang membuat mujizat. Tidak ada mujizat lepas dari firman, itu dukun. Yes. Hati-hati okultisme di gereja bisa. Belum apa-apa sudah buat kesembuhan. Tidak, Yesus selalu menyampaikan firman baru buat kesembuhan. Yes. Di luar firman itu bukan roh kebenaran. Aku mengerti, aku bertindak, itu firman. Amin. Hati-hati Bapak Ibu, orang sering sekali menyukai hal-hal yang spektakuler, menyukai hal-hal yang membuat wow, tapi kita tidak sadar firmannya mana. Demonstrasi langsung dibuat. Lihat, di zaman akhir banyak orang yang akan berbuat demi nama, melakukan mujizat demi nama, mengusir setan-setan demi nama. Tapi pada hari itu aku akan berkata, aku tidak mengenal pembuat kejahatan. Jadi hati-hati kita terkesima melihat hal-hal yang spektakuler. Kita harus tahu ini firman datang dari kitab suci atau tidak. Karena kalau tidak, kita bisa tersesat. Yesus selalu berkata, imanmu menyembuhkan. Iman datang oleh firman. Iman timbul dari pendengaran. Yes. Ketika perempuan ini mendengarkan firman terus menerus, mata rohaninya dibuka. Yes. Dan mata rohaninya itu membuat sebuah lukisan. Kalau jamah jubah. Lalu dia mulai katakan apa yang dia lihat. Setelah dia katakan apa yang dia lihat, dia lakukan. Dia sembuh. Kita bisa melakukan hal yang sama. Yuk kita lihat ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Amin. Sembuh seketika. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Coba lihat, murid-muridnya kan melihat, bahkan mereka sendiri pun berdesak-desakan ikut menjamah jubah Yesus, tapi tidak ada mujizat. Karena bukan itu kode aksesnya, passwordnya bukan itu. Tidak peduli kita punya ATM, kalau kita tidak tahu nomor PIN, dia nggak bisa masuk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh saya buat cerita lucu? Mungkin Bapak Ibu bisa mendengar khotbah saya berulang-ulang, tapi kalau belum dapat passwordnya, belum bisa masuk. Tetap akan kesusahan ini. Tapi kalau password kita pas, klik dia,
aliran yang sama di hatiku, aliran yang sama di hati. Sehingga waktu Bapak Ibu pulang pelayanan di tempat lain, saya di Medan, kita buka perikop yang sama dari firman, artinya sama. Karena kita sedang bergerak di roh yang sama. Kata password. Jadi perempuan ini dapat passwordnya, murid-muridnya enggak. Menjadikan sekali. Enggak peduli kita punya laptop yang canggih, handphone yang canggih. Kalau kita nggak punya password masuk ke media internet, nggak akan nyambung dia. Makanya murid-muridnya bilang, semua menjamahmu guru, termasuk aku, kata Petrus. Nah, Petrus sudah sekali ngomong kan begitu. Tapi Yesus bilang gini, yang ini beda, Petrus, yang ini beda. Dia tarik sesuatu dari diri. Sesuatu mengalir dari dalam diriku. Yes. Apa kode aksesnya? Dia menerima firman terus menerus sampai mata rohaninya terbuka. Apa yang dia lihat di mata rohaninya oleh Roh Kudus, dia katakan. Yes. Karena dia katakan, karena kita diselamatkan percaya di hati, mengaku dengan mulut. Berarti kalau kita percaya di hati, mengaku dengan mulut, ada kekuatan Allah. Itu sebabnya sekalipun dia letih, sekalipun dia sudah hampir mati, dia bisa melangkah menembus blokade dan menjamah jubah Yesus. Mengapa? Ada kekuatan yang bekerja dalam diri. Karena perkataanmu membuat tubuhmu itu. Siapa yang menguasai lidahnya, menguasai tubuhnya. Bisa mengerti maksud saya? Dan dia mendesak kerumunan itu dan menjamah jubah Yesus. Dia sembuh. Seketika sembuh. Lalu apa yang terjadi? Lihat di situ. Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Dari sini kita tahu apa itu iman versi Yesus. Iman versi Yesus adalah mendengarkan firman. Boleh ditulis? Iman versi Yesus di sini supaya kita bisa mengalami mujizat seperti perempuan pendarah ini adalah mendengar firman terus menerus. Mendengar firman terus menerus. Yang kedua, mendengar firman terus menerus. Nomor 2, sampai mata rohani kita terbuka. Sampai mata rohani kita terbuka melihat sesuatu. Yang ketiga, mengucapkan apa yang kita lihat. Yang keempat, bertindak apa yang kita ucapkan. Yang kelima, mujizat terjadi. Praktekkan 5 langkah ini Bapak Ibu. Apapun kondisi kita, mujizat terjadi. Saya ulangi, nomor 1, mendengar firman terus menerus. Jangan mendengar firman hari ini, kemudian minggu depan apa yang kita dengar minggu yang lalu udah lupa kita. Nggak begitu. Di sini disebut berita-berita tentang Yesus, bukan satu berita, tapi berita-berita. Jadi mendengarkan firman dengan tekun, mendengar firman dengan tekun, mendengar firman terus menerus. Yang kedua, sampai mata rohani kita terbuka. Paham maksud saya? Kenapa mata rohani kita terbuka? Tadi saya sudah jelaskan. Karena Roh Allah itu diam dalam hati kita menunggu firman. Kenapa rupanya? Karena Roh Allah lah yang memberikan kita apa? Penglihatan. Di Kejadian 1, Roh Allah bekerja setelah firman datang, bukan? Jadi kita pun begitu. Ketika kita mendengarkan firman, Roh Allah akan bekerja. Makanya orang-orang seperti kita ini harus mulai biasa untuk mendengar suara Roh di batin, mendapatkan penglihatan oleh Roh karena firman. Itu harus biasa bagi kita. Dengarkan Bapak Ibu, ini penting. Gereja itu dibangun di atas dasar para nabi dan rasul. Salah satu maksudnya itu disebut para nabi,
gereja itu harus beroperasi dalam dimensi profetik. Apa dimensi profetik? Roh nubuatan. Yang kedua apa lagi? Ya hal-hal seperti yang kita lihat tadi, kita mendapat mimpi, penglihatan, mendengar suara roh. Kita harus beroperasi seperti itu. Yes. Makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul, hal-hal itu dalam gereja normal. Mengapa itu tidak normal lagi sekarang? Karena kita tidak hidup dalam roh. Yes. Gereja mulai natural. Yeah. Saya tahun 94 bertobat. Saya masih ingat di kegerakan karismatik mula-mula. Dalam penyembahan yang sangat kuat sekali, orang bisa bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, bahkan kadang seperti ini. Aku mendengar suara. Aku disuruh pergi ke rumah sana. Aku melihat engkau. Kemudian Tuhan berkata kepadamu, ini firman-Nya. Biasa itu terjadi dulu. Mengapa kita biasa terjadi hal-hal yang profetik seperti itu? Karena Roh Kudus dibiarkan bekerja dengan bebas. Dan itu yang membuat kegerakan masa itu menjangkau banyak sekali orang, termasuk kita yang berkumpul. Bertobat baru. Suku kaum bahasa bertobat begitu banyak rame-rame. Sekarang kadang kita berbeda. Ketika kita buat KKN di sana banyak orang, tapi dari gereja yang satu ke gereja yang lain yang di situ. Ada yang ketawa ya? Tidak mengerti. Karena kalau kita buat KKN banyak, kadang-kadang kita yang hadir di situ orang-orang percaya juga. Mana bertobat barunya? Karena kita perlu dimensi roh ini bekerja sedemikian rupa, sehingga mujizat itu dapat mencengangkan suku, kaum dan bangsa yang ada di luar sana. Dan kita harus hidup dalam dimensi profetik. Karena dimensi profetik, apa itu? Mata yang terbuka. Katakan mata yang terbuka. Melihat sesuatu di alam roh. Ketika aku mendengarkan firman, maka penting untuk kita mendengar firman lebih. Jangan di luar firman kita mendapatkan itu bisa bahaya Bapak Ibu. Tapi firman harus menjadi nafasnya. Firman harus menjadi fondasi. Ketika kita firman datang, kita melihat sesuatu. Ketika kita firman datang, kita mendapat impresi, kita mendapat kesan. Lalu kita bertindak, mujizat terjadi. Haleluya. Amin 2 kali. Apa iman versi Yesus di sini? Nomor 1. Mendengarkan firman terus-menerus. Nomor 2. Sampai mata kita berubah menjadi sesuatu. Nomor 3. Mengucapkan apa yang kita lihat. Nomor 4. Melakukan apa yang kita ucapkan. Nomor 5. Mujizat terjadi. Boleh saya memberkati Bapak Ibu sekarang? Mari bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk kita semua di sini, supaya kita semua dianugerahi Tuhan mata yang terbuka. Pada saat kita mendengarkan firman, mata kita terbuka melihat firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita ke surga. Bapa Sorgawi, kami percaya bahwa Bapa yang murah hati, menolong umatmu untuk terus bertumbuh, menolong umatmu untuk terus maju bersama dalam panggilan, dalam pelayanan. Bapa Sorgawi, hari ini kami mendengar bahwa perempuan pendarahan itu melihat sesuatu di alam pikirannya. Dia melihat itu oleh sebab dia mendengarkan firman. Kemudian dia bertindak. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Hari ini, ya Allah, aku memberkati umatmu yang ada di sini. Anugerahi kami dengan mata yang terbuka. Anugerahi kami dengan mata yang melihat. Biarlah Roh Kudus membawa kami masuk pada dimensi mata yang terbuka, mata yang melihat demi nama Yesus. Ketika kami mendengarkan firman, ketika kami terus menerus mendengarkan firman, Roh membuka mata kami untuk melihat ke alam roh dan bertindak. Maka sakitku akan sembuh, keadaanku akan berubah, pekerjaanku akan berubah, bisnisku, pelayananku akan semakin baik. Aku memberkati umatmu, Bapa yang baik, yang setia, yang selalu menyertai umatmu. Aku berdoa
turunlah atasmu sekarang, turunlah atasmu sekarang, turunlah atasmu sekarang, demi nama Yesus. Mari kita berdoa bahasa 1-2 menit. Haleluya, haleluya. Angkat tangan mulai bersama. Amin, amin, amin. Angkat tangan mulai bersama. Yes, Bapa Surgawi, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu ajaib, Roh-Mu ajaib. Biarlah itu bekerja di sini. Gereja ini akan menjadi alat-Mu untuk melakukan transformasi, pembaharuan, restorasi, pemulihan demi nama Yesus. Membawa suara-Mu, membawa firman ini, membawa pengajaran ini bergerak di level yang baru demi nama Yesus. Sebab Engkau sedang membawa gereja masuk pada level yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini alhamdulillah. Pada saat kau membaca firman, engkau akan mudah mengerti. Pada saat kau membuka Alkitabmu, engkau akan mudah mengerti. Ada pikiran baru, ada inspirasi, ada pengertian yang baru. Semua akan kau alami, sehingga kau dapat melayani efektif, melayani dengan produktif. Orang-orang akan diberkati demi nama Yesus. Ketahuilah Bapak Ibu, gereja sedang dibawa ke musim baru. Saya harus menyampaikan ini. Gereja sedang dibawa Tuhan pada musim baru. Itulah sebab firman yang seperti ini mulai dilepaskan Tuhan dari surga, supaya gereja masuk pada musim baru. Dan aku percaya Roh Kudus akan membantu gereja, memberdayakan gereja, sebab Dialah Roh penolong, Dialah Roh yang menyertai. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, sebab Roh Allah yang diutus Bapa pada gereja adalah Roh penolong. Itu sebabnya aku yakin pengertianmu akan bertambah, hikmatmu akan bertambah, rasa lapar dan hausmu akan bertambah, gairah rohanimu akan bertambah. Matamu akan melihat masa depan, matamu akan melihat tujuan yang lebih tinggi, dan kau akan melihat perbuatan-perbuatan besar dalam hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, demi nama Yesus. Dan itu yang aku dengar dari Dia untuk kita semua yang ada di sini. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat lagi. Ya Allah, berkuasa atas hidup kami sejak hari ini. Kami tidak mundur lagi, tapi kami maju terus bersama, berlari bersama sampai garis akhir dalam kemenangan yang hilang kembali. Bersamamu kami akan melakukan perbuatan amal. Berkatilah gerejamu ini, berkatilah umatmu ini, pakai kami semua demi nama Yesus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Kita percaya dan diberkatinya, sama-sama berkata amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi.